Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Ku terdengar sana sini banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang waspadalah, lihat dunia bergelora. Tak terdengar sana sini banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kita dengar sana sini banyak berita menakutkan. Berlindunglah pada firman Tuhan. Berlindunglah pada sabda Allah. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Hantarlah segala doa dan ibadahku saat ini kepada Bapakku dalam surga. Haleluya, haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Raja alam semesta. Mendengarlah Engkau Bapa dan melihat saat ini atas segala permohonan doa dan ibadahku dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Menginginkan jamahan tangan daripada Tuhan, tuntunan keilahian, mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus yang akan menuntun aku dan juga menuntun kami semua barang siapa pun mendengar dan barang siapa pun menonton video ini Bapa. Kami saat ini belajar firman kebenaran daripada Allah yang akan menguatkan kami menghadapi gelora dunia di akhir zaman ini. Bapa yang baik, hati kami percaya dalam kuasa jamahan tangan daripada Yesus membuka hati kami dan berhikmat kami Bapa oleh kasih karunia daripada Tuhan. Hikmatilah kami oleh hikmat pengertian pengajaran dari tempat yang mating gereja alam semesta. Dengan kuasa Roh Kudus semua Bapa kami percaya ada hikmat kasih karunia malam tercurah bagi kami semua Tuhan. Hanya menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah supaya kami memahami tentang apa rencana Tuhan menjelang akhir zaman ini. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, ajari kami, berkati kami semua dan barang siapa pun menonton ini. Kepribadianku berkata kepada Engkau Bapa, memohon menurut diri kepada Tuhan, kuatkan aku menghadapi berbagai banyak Bapa. Kuasa-kuasa dunia ini menyerang aku, memisahkan aku dari jalan kebenaran daripada Allah. Tapi terpujilah namamu Tuhan. Engkau selalu menggenggam jiwa dan rohku dengan nama Roh Kudus daripada Engkau. Dengan keajaiban mujizat ilahi yang nyata daripada yang mati Raja alam semesta Yesus Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah ku sembah. Inilah seruan dan ibadah ini Bapa, kuatkan aku Tuhan. Berikan semakin tingkatkan kedewasaan dalam kehidupan, hikmat kasih karunia tentang pengajaran firman daripada Allah di media sosial ini supaya semua mendengar dan menonton seluruh dunia ini Bapa, supaya kami tidak tersesat tentang pengajaran firman daripada Allah. Saat ini kami menghadapi di akhir zaman ini Tuhan, sudah akan banyak menyesatkan Bapa yang tidak sesuai dengan rencana daripada Tuhan bisa menyembah Engkau. Biarlah Tuhan jamah mereka Bapa, jamahlah kami semua. Berdoa dengan nama Roh Kudus daripada Tuhan,
jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan daripada Allah. Biarlah kasih karunia keajaiban ilahi mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus mengajari kami malam ini. Bahkan yang menonton video ini hikmati semuanya Bapak. Berkati mereka dan berkati kami semua. Hanya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami belajar firman kebenaran daripada Allah. Terjadilah kasih karunia, berkumandanglah perkataanmu dan bernuansalah malam ini Bapak. Hanya di dalam Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa malam ini. Haleluya Roh Kudus. Haleluya yang baik. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Di mana pada malam ini kembali kita belajar firman dari kebenaran daripada Allah. Dengan kuasa tuntunan hikmat kasih karunia daripada Yesus Kristus. Oleh tuntunan Roh Kudus, keajaiban ilahi yang nyata dari tempat yang maha tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus, kita belajar malam ini. Dan barang siapapun yang menonton video ini, saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita semakin memahami apa Tuhan kehendaki, apa Tuhan rencanakan di saat kita datang menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan di dalam ibadah, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian daripada Allah di dalam roh kita di saat kita berbicara kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Mohon izin dan mohon maaf bagi penonton dimanapun video ini. Jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Belajarlah memahami kehendak Tuhan di saat kita menyembah Tuhan. Jangan hanya kita datang ke gereja sekedar absensi atau kewajiban. Belajarlah memahami rencana Tuhan di saat kita memanggil nama Tuhan. Jangan asal-asalan. Jangan kecewa. Jangan sia-sia saudara-saudariku. Kita sekarang menjelang akhir zaman menghadapi roh penyesatan. Sudah waktunya sekarang kuasa kegelapan ini menyesatkan orang-orang terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya oleh karena maut kematian, oleh karena dosa. Hati-hati saudara-saudariku. Pada malam ini kita belajar bersama. Dan barang siapa yang menonton video ini, selalu saya pesankan, ini jangan di-subscribe. Channel ini jangan subscribe. Di komen boleh, di komentari boleh dengan yang benar. Like, share ke seluruh yang seiman, sekasih, sepadan di bawah kolong langit di atas bumi ini. Pada malam ini kita belajar supaya kita memahami. Jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Penuhlah percaya diri kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Apapun tantangan saudara, apapun pergumulan pencobaan saudara-saudariku, setiap orang ikut Tuhan harus mengalami menghadapi pergumulan pencobaan yang begitu besar. Tanpa kita memahami pergumulan pencobaan datang kepada Tuhan, saya pribadi mengatakan itu belum tentu jiwa dan tubuh kita dibimbing daripada Tuhan. Apalagi satu dalam keibadahan. Setiap orang sudah mengalami benar-benar datang kepada Tuhan berseru berserah. Kalau tidak siap menghadapi gelombang pergumulan pencobaan begitu besar, jangan coba-coba kita mengatakan diri bahwa kita sudah dekat kepada Tuhan. Jangan coba kita mengatakan diri bahwa kita sudah merasa paling dekat kepada Tuhan. Waspada saudara. Ini dari zaman. Ini dari zaman. Saya selalu membuat berita firman di media sosial ini. Tidak ada saya mencari kepentingan pribadi. Melainkan kepentingan bersama supaya tidak sesat. Ini pesan Tuhan kepada saya. Bahwa roh penyesatan sekarang bakal sudah banyak. Yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya hebat. Apalagi tentang salah satu memberitakan Injil kebenaran daripada Allah. Hindari dari kepandaian kepintaran kita sendiri saudara-saudariku. Sujudkan hatimu berdoa dengan nama Roh Kudus, minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah. Hindari asal-asalan, hindari bersifat absensi datang ke gereja, hindari bersifat kewajiban datang ke gereja. Itu hanya dunia melihat. Namun di hadapan daripada Tuhan belum tentu dia jawab, belum tentu dia sikapi dalam keibadahan itu. Saudara aku kasih dalam nama Yesus Kristus, kita belajar bersama. Ya, kita belajar bersama bagaimana memahami bersama kehendak Tuhan.
Kenapa tertulis dalam firman Allah, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa tertulis dalam firman Tuhan, yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Saudara-saudaraku yang sudah mengenal Tuhan Yesus maupun yang baru bertobat, Tuhan jamah. Supaya memahami ke depannya. Tantangan kita mengikut jalan kebenaran daripada Allah harus siap menderita fatal. Bukan terus mau senang di dunia ini hoga-hoga. Datang kepada Tuhan. Harus siap menderita betul. Karena itu kebenaran daripada Allah nggak gampang, nggak mudah. Siapa bilang gampang masuk kerajaan surga? Tidak. Kalau ada mengatakan gampang masuk kerajaan surga, waduh, bagi saya minta-minta yang baik. Tapi kalau benaran kita melakukan di dalam kebenaran daripada Allah, perkataan Allah hidup, perkataan firman, mungkin gampang masuk kerajaan surga. Harus siap menuruti perintah daripada firman Tuhan. Itu penting kita pahami. Sekarang banyak orang berkata, gereja itu adalah bait Allah. Firman berkatakan gereja itu bukan bait Allah. Itu mesbah. Gereja itu adalah mesbah, bukan bait Allah. Supaya kita pahami. Bukan yang jelasnya bait Allah, yang jelasnya ialah biar tahu kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan benar-benar hatinya tulus. Siap menderita bentuk apapun dalam kehidupannya. Supaya kita memahami, supaya tidak sesat. Penyesatan sudah banyak sekarang. Hati-hati. Kita hamba Tuhan. Kita pelayan Tuhan menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Memberitakan Injil. Hati-hati. Jangan sembrono. Kalau ingin kita memahami tentang kebenaran firman Allah, menjabarkan, memberitakan Injil, berdoa dahulu saudaraku, minta Roh Kudus membimbing Anda. Minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Hati-hati. Penting ada pemahaman tentang firman kebenaran daripada Allah. Yang ingin Tuhan inginkan bagi jemaat dombanya, ketulusan hati terarah tertuju kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah di saat menyembah Tuhan. Hati-hati, waspada keajaiban dunia. Hati-hati. Tipu daya iblis. Hati-hati. Supaya kita paham betul. Saudaraku jemaat domba Allah dimanapun berada menonton ini. Sekiranya Anda di jemaat Tuhan menjadi pemberita Injil. Karena begitu tidak mustahil. Apapun tantanganmu di dunia ini. Apapun dikatakan kita seorang-orang yang manusia munafik. Jangan saudara-saudariku mundur. Karena sudah saatnya sekarang penyesatan ada. Mana tahu saudara-saudariku seiman sekasih kepada Tuhan jama. Tuhan sekarang sudah membuat rencana kepada orang-orang yang tidak layak. Akan menjabarkan firman kebenarannya supaya terarah. Supaya jemaat itu tidak sesat. Karena Tuhan sekarang tidak mau lagi jemaatnya sesat. Tuhan sudah mulai sekarang berencana yang baik mengangkat-angkat orang. Menegakkan kebenaran firman kebenaran daripada Allah. Berita Injil perkataan Allah yang hidup dengan pengajaran dari Allah sendiri. Bukan karena kepandaian dan kepintaran. Supaya kita pahami. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama. Ini pesan Tuhan saudara-saudariku. Sudah saat sekarang Tuhan mengangkat orang-orang yang tidak layak di bumi ini lihat orang. Menjadi hamba daripada Allah. Dia hikmati, dia mujizati. Sebab lebih benar. Saudaraku jemaat Tuhan domba Allah, baik suci daripada Allah dimanapun berada. Mari kita paham bersama. Saudara dengan saya sama belajar kita bersama saat ini. Supaya tidak sesat. Visi dan program ini saya buat supaya manusia tidak sesat. Visi program media sosial ini saya buat adalah supaya paham menyembah Tuhan. Hindari asal datang ke gereja. Hindari absensi.
Di hadapan dunia memang dilihat orang seperti orang begitu, memang bisa. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Selalu saya buat berita firman kebenaran daripada Allah di media sosial ini sudah banyak menonton. Supaya kita pahami. Di sini tidak ada kepentingan pribadi saya. Jangan di-subscribe media sosial ini. Komen boleh. Share, like kepada yang seiman, sekasih padan. Bahkan orang yang baru bertobat mengenal kebenaran Tuhan, saudaraku seiman. Pahami firman Tuhan ini, belajar di rumah. Minta roh hikmah, pengertian, pengajaran dari Allah sendiri. Tuhan akan jamah saudara-saudariku. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sudah saatnya sekarang Tuhan Allah Yesus Kristus akan mengangkat orang di bawah langit dan di atas bumi ini yang tidak layak di bumi dilihat orang, untuk menegakkan kebenaran firman daripada Allah. Apa kata firman Tuhan? Periode yang lalu saya buat. Banyak orang berseru-seru kepada aku. Banyak orang sudah mengadakan mujizat, mengusir setan dengan nama Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan kepada mereka? Aku tidak mengenalmu. Malaikat kau membuat penyesatan kepada domba-dombaku, kata Allah. Hati-hati. Jangan teman-teman kita punya mujizat kayak apa dunia ini, berbangga hati kepada jemaat Tuhan. Tetaplah lakukan kehendak rencana daripada dalam firman-Nya. Ini secara tegas sekarang Tuhan mengatakan melalui firman kebenaran daripada Allah. Jadi supaya kita pahami, saudaraku, bahwa baik suci daripada Tuhan adalah jemaat sendiri. Domba daripada Allah. Baik suci daripada Tuhan jemaat sendiri, bukan gereja. Gereja itu adalah mesbah. Tempat persembahyaan bersama di sana. Banyak orang sekarang berkata, Tuhan, kapan kau angkat gerejamu? Apa pula gereja diangkat? Gereja itu bangunan fisik. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, kapan kau angkat kami jemaatnya batu yang tulus kepada Tuhan domba-dombamu? Itu baru Tuhan Allah Yesus Kristus senang melihat kita. Jangan berlebihan. Dikarenakan berlebihanlah sekarang umat-umat kita menjadi manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Saudara jemaat domba daripada Allah, jemaat penonton, jangan bangga-banggakan hamba Tuhan. Jangan puji-puji orang. Manusia satu pun tidak luput segala dosa, tidak sempurna hadapan daripada Allah, dikatakan dalam firman ini. Tapi hargailah hamba Tuhan. Hargailah pelayan Tuhan dan doakanlah mereka supaya tidak lari dari pengajaran firman kebenaran daripada Allah. Ini penting pemahaman kita dibuat malam ini. Yakinkan Roh Kudus dalam tubuhmu di saat menyembah Tuhan. Yakinkan Roh Kudus dalam tubuh di dalam kehidupanmu seharian. Apapun yang terjadi, pergumulan, pencobaan yang kau lakukan, setiap orang mengikut jalan kebenaran daripada Allah harus itu kita terima semua. Harus merasakan pergumulan itu. Tanpa manusia tanpa mengalami pergumulan pencobaan begitu besar, saya pribadi mengatakan belum tentu itu Tuhan tanggapi. Belum tentu Tuhan sikapi. Karena firman Tuhan berkata, siap menderita. Bahkan firman Tuhan berkata, biarlah orang mati mengkebumikan orang mati, kata Allah. Ikut saya, kata Tuhan. Bagi kita pahami, sudah saatnya Tuhan sekarang menjamah orang yang tidak layak di dunia ini. Di bawah kolong langit atas bumi sudah saatnya Tuhan mengangkat orang-orang yang tulus hatinya memberitakan Injil sebenarnya, kebenaran sebenarnya. Supaya tidak sesat. Dia membuktikan mujizat keajaiban, dia angkat untuk meluruskan firman kebenaran daripada Allah sehingga jemaat dombanya baik sucinya supaya tidak tersesat. Tuhan Allah sudah membuat keanehan sekarang di bawah kolong langit atas bumi ini. Mari kita pahami firman Tuhan. Kenapa kita mengatakan tadi, saudara-saudariku, bahwa gereja itu adalah tidak baik suci? Itu mesbah. Coba kita baca, siapakah baik suci daripada Allah? Siapakah jemaat daripada Allah? Siapakah domba daripada Allah? Jemaatnya.
bukan gereja. Supaya tidak sesat. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Karena saya mau belajar ikut siap menderita ikut Tuhan. Saya pribadi banyak tantangan saya, saudara-saudaraku. Selama saya buat berita firman Tuhan di channel YouTube ini. Banyak tantangan saya. Yang dari sana lah menyerang, dari sini lah menyerang, dari sini menyerang. Karena Tuhan berkata, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Aku mengutus Roh Kudus kepadamu dan percaya Roh Kudus di saat menyembah. Aku engkau seanakmu, kata Tuhan. Penting ada pemahaman. Mari kita baca firman Tuhan supaya lebih jelas. Bahwa jemaat daripada Tuhan adalah baik suci daripada Allah, bukan gereja. Mari kita pahami, saudaraku. Coba kita baca, saudaraku, firman Tuhan. Supaya kita betul-betul memahami dengan kebenaran daripada Allah. Supaya kita betul-betul. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Anda buka firman Tuhan di rumah Anda nantinya setelah siap menonton. Ataupun waktu menonton, ambil kita cuci dari Anda, nonton video ini, Bu, ambil kita Injil yang ada di rumah Anda. Benar enggak ini perkataannya sebenarnya? Supaya kita pahami. 1 Korintus pasal ketiga supaya kita pahami, saudara-saudaraku ya. Mulai dari ayat 16. 17. Dua ayat aja tapi bermakna. Supaya kita pahami ya. Apa dikatakan di sana? 1 Korintus pasal ketiga. Supaya kita pahami betul. Ayat 16 sampai 17. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan kita ulangin, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu sendiri. Jadi kitalah bait Allah, saudara-saudariku. Kitalah jemaat Tuhan, kitalah domba Tuhan. Jangan ada saling menyakiti di antara jemaat Tuhan. Jangan saling menyakiti antara domba daripada Allah. Dan barang siapa di mesbah itu di saat ibadah yang menghakimi orang-orang dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia menurut firman kebenaran daripada Allah ini. Jangan saling menyakiti di antara jemaat Tuhan. Jangan saling menyakiti antara jemaat dengan pelayan daripada Allah. Hindari menghakimi orang. Hindari menghakimi orang. Itu Tuhan tidak suka melihat orang kayak gitu. Kalau ada di antara di mesbah itu saat ibadah menghakimi, dialah orang yang manusia, orang munafik. Tidak mengerti firman kebenaran rencana daripada Allah saat ibadah. Bahwa dia tidak percaya dengan bimbingan Roh Kudus. Pak, kita pahami. Jangan hakimi orang yang sama-sama mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apapun kekurangannya, apapun kesalahannya, mereka doakanlah mereka supaya Tuhan jamah dia. Apa kata firman Tuhan? Biarlah orang benar itu mempertahankan imannya. Aku datang mencari orang jahat, kata Tuhan, supaya mengerti kebenaranku. Pak, kita pahami, barang siapa menonton ini, supaya kita semakin dewasa, semakin mengerti rencana Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, memahami betul. Firman Tuhan berkata, aku berdoa dengan Roh Kudusmu, jiwa dan tubuhku kupersembahkan di hadapan daripada Allah. Di saat berdoa kepada Tuhan, serahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan, minta pengampunan atas segala kelalaian kekurangan di hadapan daripada Allah. Satu manusia tidak ada sempurna. Tidak luput segala dosa. Itu kata firman mulai dari nenek moyang kita itu dahulu. Jangan berlebihan supaya tidak jadi munafik, supaya tidak menjadi sesat. Sudah waktunya sekarang Tuhan menegaskan kebenaran firman Allah melalui orang-orang yang tidak layak di hadapan dunia ini lihat orang. Untuk memberitakan Injil, menegakkan kebenaran yang sebenarnya. Supaya tidak sesat. Maka berdoa dengan Roh Kudus. Saudaraku, saya masih kasih pada jemaat Tuhan. Belajar Anda firman Tuhan di rumah Anda. Berdoa Anda. Apapun kehidupanmu, saudara-saudariku. Susah senang orang kaya.
di hadapan Tuhan sama. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang menderita hidupnya, dialah akan menerima kerajaan surga. Kalau kita sanggup melakukan kebenaran firman daripada Allah di dalam kehidupan seharian. Bukan hanya di gereja. Mari kita pahami supaya makin dewasa. Bagaimana kita dewasa tentang kebenaran Allah. Tuhan utus Roh Kudus membimbing kita. Roh Kuduslah menghikmati kita supaya mengerti kebenaran daripada Allah oleh keajaiban ilahinya, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Maka firman Tuhan berkata, kejarlah kodrat ilahiku, kata Allah. Kejarlah mujizatku, kata Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus. Di mana saudara-saudaraku yang menonton ini? Kita baca, kita ulangi lagi supaya lebih paham kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik daripada Allah dan baik. Kita ulangi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Jadi kitalah baik suci daripada Allah. Kitalah jemaat Tuhan, kitalah domba Tuhan. Yang dibarengi, yang dimiliki dengan kuasa Roh Kudus. Jangan salah. Penting ada pemahaman. Sekarang banyak saya dengar, kapan Tuhan kau angkat gerejamu? Apa pula gereja diangkat? Gereja bangunan fisik. Tempat pertemuan bersama datang menyembah Tuhan. Maka kita pahami datang menyembah Tuhan. Supaya kita mengerti kepribadian Tuhan di saat kita menyembah Tuhan. Percayakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengubah karakter manusia di jalan pertobatan. Yang Tuhan utus supaya manusia itu bertobat di bawah kolong langit di atas bumi ini. Mari kita baca, saudara-saudara. Barang siapa yang menyakiti di antara jemaat. Barang siapa menyakiti di dalam ibadah. Karena ada kesalahan, kekurangan di antara jemaat domba daripada Allah. Menyakiti bahwa dia tidak milik daripada Allah dan tidak milik Roh Kudus lagi. Percayalah. Apapun kehidupan kita, mau kaya kek, mau miskin kek, mau susah kek. Nah, kita pahami. Tuhan sekarang sudah memberikan ketegasan. Karena Tuhan melihat saat ini bahwa udah banyak menyesatkan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya, bukan siapa yang menyesatkan engkau. Bukan siapa yang menjatuhkan engkau, melainkan yang mengenal dan mengerti kebenaran kata Allah. Bagi kita pahami, penting ada pemahaman yang tulus terarah tertuju kepada Tuhan. Yang dikatakan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Berdoalah. Bahkan dikatakan, jangan kau anggap dirimu sebagai orang pintar dan orang pandai di hadapan dari aku, kata Allah. Aku akan menghanguskan hikmat-hikmat yang tidak sesuai dengan saya, kata Tuhan. Saya akan membinasakan, katanya. Mereka berdoalah kepada aku, minta roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah langsung. Itu dalam firman berkata. Barang siapa menonton video ini udah akhir zaman. Lihatlah perubahan dunia sekarang. Kita tidak tahu apa terjadi tahun 2024 ini akhir tahun. Saya enggak tahu. Bagi kita pahami. Bukan Tuhan larang kita mencari berkat setia daripada harus berkat Tuhan itu kita cari pekerjaan kita sehingga Tuhan berkati. Tapi ingatlah kepada Tuhan. Ingatlah kepada mengucap syukur, berseru apapun pergumulanmu. Karena setiap orang benar-benar sudah mengerti kehendak daripada Allah, ini banyak musuhnya. Orang-orang yang mengerti kebenaran daripada Tuhan, ini banyak musuhnya. Bisa-bisa sesama manusia diperalat iblis untuk memusuhi kita. Untuk menenggelamkan iman kita. Hati-hati. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengerti kebenaran daripada Allah. Dewasa. Maka dibilang katakan Roh Kudus. Kalau udah Roh Kudus kepada kamu. Apa kata firman? Dia mengerti segalanya. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, percaya. Hati manusia itu kita tahu. Mau selingkuh kayak. Mau kayak mana pun gak tahu kita itu. Ada Roh Kudus mengatakan itu. Doakan itu. Supaya roh pada bertobat, kata Tuhan. Mau apa perbuatannya kita tahu. Tapi Tuhan melarang, jangan hakimi. Doakan dia. Jangan engkau mempermalukan sesamamu manusia, kata Tuhan. Penting ada pemahaman pendewasaan. Saya pribadi selalu begitu.
Kalau datang Roh Kudus kepada aku, tahu aku apa sifat manusia itu. Apa perbuatan dia? Saya tahu. Apa rencana jahat? Aku tahu. Tapi dalam hati kecilku, Tuhan ampunilah dia. Jamalah dia. Saya pun seperti itu dahulu. Tuhan tobatkan aku. Begitu saya. Saya tahu. Itulah orang memiliki Roh Kudus. Kalau sudah Tuhan, kalau sudah kita percaya memiliki Roh Kudus, ada. Menjadi jaminan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita sudah dibarengi Roh Kudus, sudah dibungkus, sudah diselimuti Roh Kudus, sudah Roh Allah yang nyata di dalam tubuh kita. Penting ada pemahaman. Barang saya menonton video ini, bagi kita peran hamba Tuhan dimanapun berada, jangan sembrono menjabarkan firman Tuhan, jangan salah-salah. Sebenarnya hamba Tuhan itu, ya pelan Tuhan, bukan mudah. Siapa bilang mudah jadi hamba Tuhan? Siapa bilang mudah jadi pelan Tuhan? Harusnya ditempur. Siap menghadapi dengan kuasa daripada Allah di dalam jiwa dan tubuh pemikiran kita. Kalau kita penuh percaya Roh Kuduslah bekerja menguatkan iman kita. Saya pribadi udah banyak saya buat khotbah di channel YouTube ini. Hikmah kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Allah yang maha tinggi. Saya buat berbicara tentang firman kebenaran daripada Allah. Dan tidak pernah saya mencari kepentingan pribadi saya. Dan saya tidak suka dipuji-puji orang. Saya buat di media sosial ini, saya juga tidak ada kepikiran saya menjadi artis saya di media sosial. Tidak. Supaya bisa terjangkau semua memahami firman kebenaran. Supaya tidak tersesat. Inilah Tuhan kehendaki. Maka kita saat kita ibadah berdoa kepada Tuhan. Camkan Roh Kudus dalam tubuhmu. Supaya Tuhan jawab doamu. Apapun kesalahanmu, apapun dosamu. Manusia tidak luput segala dosa dan tidak salah di hadapan daripada Allah. Kalau ada orang mengatakan saya sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengerti, sudah dekat Tuhan, itu benar sama orang munafik. Jangan salah. Yang mengetahui kita dekat kepada Tuhan adalah Roh Kudus dan Tuhan Allah sendiri. Apakah kita di kelak penghakiman terakhir Tuhan, dan jika dalam kitab apakah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Hati-hati. Kelak penghakiman terakhir ada Tuhan buat. Apakah menjadi makhluk surga atau makhluk neraka? Lihat seperti orang Farisi. Di zaman nenek moyang kita orang Farisi seorang intelektual dalam firman kebenaran daripada Allah. Mereka Tuhan Allah Yesus Kristus, dia nggak mengenal siapa Tuhannya mereka. Setelah Tuhan memberikan pertemuan yang berubah seperti manusia, berwujud seperti manusia. Bahkan orang Farisi lah yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan bandit, bukan perampok. Orang jahat. Mereka sudah mengerti kebenaran firman daripada Allah. Kitab Musa, seorang aktual. Saudaraku jemaat Tuhan di mana menurut Anda, jangan salah. Pahami saudaraku, jangan saudaraku mau tertipu lagi saat ini. Hati-hati, pelajari, matangi, dalami firman kebenaran daripada Allah di rumah. Berdoa Anda, berdoa kita kepada Tuhan. Aku belajar firman-Mu. Berdoa dengan Roh Kudus, mengajari aku semua memahami. Supaya aku tidak sesat. Itu saudara, penting ada pemahaman. Setiap orang yang mau mengata-ngatai orang, setiap orang yang mau mencerita-ceritai orang, apalagi tentang kebenaran firman kebenaran Allah yang dipahami seseorang, bahwa dia adalah tidak milik daripada Roh Kudus dan tidak milik daripada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita pahami. Penting ada pemahaman saat menjelang akhir zaman ini. Penyesatan sudah banyak. Bahkan lagi sekarang tengok orang berdua pun di ibadah di gereja. Berdua pun gak ada yang mengatakan, ampuni Tuhan segala dosaku, gak ada lagi. Bahkan merasa dirinya sudah sampai ke surga. Tinggal ada pemahaman. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi, karena itu adalah pesan Tuhan kepada saya pribadi. Kehidupan saya orang susah kok. Kenapa saya susah? Takut berbuat kesalahan.
di hadapan Tuhan. Bukan tidak bisa, bisa. Mau saya kayak bisa. Tapi takut aku belajar melakukan hal itu. Karena itu adalah pelanggaran dari firman. Sekalipun saya tidak luput segala dosa, sekalipun masih ada kesalahan ke hadapan daripada Tuhan. Itu saudaraku. Hati-hati. Kita hamba pelan daripada Allah, mari hati-hati. Hindari diri kita berkata bahwa saya sudah paling dekat kepada Tuhan. Hati-hati. Tetapi tetaplah belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Berdoalah. Berserahlah kepada Tuhan supaya diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Setiap orang yang Tuhan jama, setiap orang Tuhan jama, setiap Tuhan mulai Tuhan utus hatinya kepada dia. Ini ngeri kehidupannya, menderita kehidupannya ini. Banyak tantangannya ini. Coba kita pahami. Di zaman nenek moyang kita. Rasul, Nabi. Sungguh sakit mereka menghadapi kuasa dunia ini. Demi kebenaran daripada Allah. Tidak ada yang kaya. Bahkan kematiannya pun mengerikan. Tapi dia terjangkau. Dia terjangkau masuk kerajaan surga. Di hari kehidupannya. Setelah Tuhan memisahkan rohnya dari tubuhnya. Daging dan tubuh kembali ke debu tanah. Roh yang ada di tubuh manusia Tuhan cabut. Atau bahkan ada Tuhan angkat lagi. Dia akan ubah menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Tapi mudah-mudahan karena Nabi Rasul dahulu itu jelas masuk kerajaan surga. Karena cukup menderita dia menegakkan kebenaran firman Tuhan. Mencari jiwa-jiwa supaya mengerti kebenaran daripada Allah. Supaya tidak gagal. Supaya jangan gagal paham tentang kebenaran daripada Allah. Dia gagal paham saudara-saudaraku. Sakit loh. Sakit kebenaran itu. Coba kita pahami. Coba kita baca saudara-saudaraku di dalam firman Tuhan kebenaran daripada Allah. Coba kita pahami benar-benar bagaimana supaya di antara kita jangan saling ada menyakiti di antara jemaat. Hamba pelan Tuhan jangan membuat tersinggung jemaat. Jangan menyakiti hati jemaat. Mereka doakanlah kalau kita hamba sebenarnya supaya jemaat domba daripada Allah itu Tuhan jama. Yang Tuhan inginkan sekarang bila ada antara domba jemaat yang kita bimbing di mesbah Tuhan. Kita sebagai gembala gereja. Jemaat sangat sulit mengikuti kebenaran. Maka Tuhan mengatakan sejauh mana imam selaku gembala menggembalakan domba. Apakah engkau berdoa kepada aku atau Tuhan? Maka didoakan. Itu Tuhan kehendaki, bukan malah dihakimi. Sekarang sudah banyak sekarang bermasalah saudara-saudariku. Penting kita belajar bagaimana menghadapi penyesatan ini. Kita baca saudara-saudaraku Yudas ya. Kita baca Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 mulai daripada ayat 18. Yudas pasal 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan banyak tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini kita pahami. 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini ngeri. Maka kita belajar firman kebenaran Allah. Datang berdoa, berseru berserah kepada Tuhan di mesbahnya. Percaya kepada Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus dalam keibadahan, belum tentu doa kita sampai di hadapan daripada Allah. Di hadapan dunia dilihat orang cukup bisa. Wah, luar biasa. Amit-amit cabang baik. Tapi hadapan Tuhan belum tentu, saudara-saudariku. Ini secara tegas firman Tuhan berkata, bukan saya. Saya hanya memberitakan. Coba kita pahami lagi. Mulai dari Yudas pasal 1 ayat 18. Sebab mereka adalah mengatakan kepada kamu,
menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Supaya kita pahami jemaat domba daripada Allah, dimanapun berada. Kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, kita mengaku Tuhan Yesus Tuhan kita, percayakan Roh Kudus dalam tubuhmu. Mampu dalam ibadah dalam doa. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam ibadah pada Tuhan, bahwa kita tidak milik daripada Allah kok. Itu firman Tuhan berkata, bukan saya. Ya aku hanya sekedar penyampaian supaya tidak sesat. Menjelang penyesatan sudah banyak, sudah penuh. Firman Tuhan berkata, melainkan orang mengerti kebenaran pula yang menyesatkan kau, kata Allah. Dia seperti orang Farisi. Supaya kita pahami jemaat Tuhan, hamba Tuhan pelantun dimanapun berada. Ini cara tegas sekarang firman Tuhan menjelang akhir zaman ini. Kita nggak tahu kehidupan kita hari besok. Entah apa yang terjadi. Hidup ini bagaikan uap, hilang sebentar. Apapun kita miliki harta di dunia ini, besok pagi belum tentu apa yang kita hadapi. Entah mau kematian entah semakin kuat kok imannya, kita nggak tahu. Penting ada pemahaman satu di menjelang akhir zaman. Kita baca lagi ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Supaya kita paham ya, siapa penonton video ini. Bahkan ayat 20 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku kekasih,